Masih bersama saya Febri Yandini dan Mas Tamski. ya, tepuk tangan. Wah, hari ini rame banget bener. Ini bener-bener rame dengan pagi yang cerah. Saya dikerumuni dengan selebriti di Unita. Wow, tepuk tangannya dong biar kedengeran. Iya, terus di sebelah saya nih ada sudah hadir ini ya, Bapak Tampan ya, Pak Khairul Anam. Ya, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Dan Pagi. di depan saya juga ini adalah pejuang wanita, pengacara hits Ibu Retno Sari Dewi. Oke, selamat pagi. Oke, hari ini kita mau bahas tentang pembahasan keluarga sakinah atau dan bantuan hukum juga ya gitu. Boleh Bapak monggo dijelaskan apa itu dan bagaimana topik hari ini? Oke. Ya, selamat pagi kawan Unita yang dimanapun berada, yang mungkin hari ini masih di mobil atau jalan-jalan mungkin ya. Nah, kebetulan ini bukan kebetulan, kami kemarin diminta oleh tim redaksi untuk berbicara tentang membangun keluarga sakinah. Kebetulan kan kita ini juga selaku dosen di Fakultas Hukum juga advokat. Jadi memang ngomong keluarga itu pasti ngomong cinta. Ya, siapa sih yang nggak punya cinta pastinya ya. Setiap orang pasti punya cinta. Cinta itu memang harus diperkuat. Jadi supaya cinta itu tidak liar, maka harus dibentuk di dalam satu keluarga. Cinta tidak harus memiliki, tapi cinta harus banyak pengorbanan. Tapi lebih daripada itu, di sini kami akan menjelaskan ya. Oh iya, Mbak, siapa tadi penyiarnya? Saya juga lupa ini, Mbak kawan. Febri gitu. Oh, Mbak Febri ya. Memang nama saya susah diingat. Oh iya, saya sudah diingat tadi, padahal sudah kenalan ya. Sudah kenalan Pak. Itu Sampai jadi topik kita mungkin itu Mbak Febri. Nanti Iya. kita akan bicara tentang penyelesaian hukum keluarga. Terus mungkin nanti disinergikan dengan Mbak pengacara hits Tulungagung tadi ya, tentang bantuan hukum. Jadi nanti kita petakan seperti apa sih konsep tentang penyelesaian sengketa hukum keluarga dan memahami tentang hukum keluarga. Mungkin bagi nanti bisa didengar oleh teman-teman yang masih jomblo khususnya ya, karena jomblowati ini perlu untuk memahami hukum keluarga. Harus ada pengarahan ya. Sebelum dia mengikat di dalam diikat dan pelaminan. mengikat ya Pak ya. Ya, kira-kira itu Mbak nanti. Udah hari ini tuh aku bener-bener antusias banget ya Pak ya, bener-bener ini bakal banyak banget nih nanti pertanyaan dari para wanita-wanita yang di luar sana yang lagi galau. Wah. Pastinya begitu. Boleh langsung Pak dilanjutkan Pak, apa nih? Oke ya, di sini kami akan menjelaskan tentang hukum keluarga. Sebenarnya apa sih hukum keluarga itu? Hukum keluarga di sini adalah hukum yang dibuat oleh negara untuk bagaimana mengamankan sebuah hubungan institusi bernama keluarga itu bisa menjadi langgeng, karena hal ini akan mempengaruhi di dalam kita membangun bahtera rumah tangga. Sesungguhnya rumah tangga ini adalah salah satu komitmen anak manusia, laki-laki maupun perempuan, karena tidak mungkin, karena di dalam undang-undang kita gay, lesbian itu tidak bisa menikah ya. Kalau orang yang hidup di Indonesia namanya gay, lesbian dan sebagainya itu tidak bisa menikah karena bertentangan dengan norma yang ada, khususnya norma agama, dan bertentangan dengan undang-undang yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, negara hadir dalam rangka untuk memastikan hubungan suami istri yang disebut sebagai sebuah kesakralan itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Dengan harapan apa? Karena salah satu tujuan daripada rumah tangga itu adalah membangun kesetiaan sampai mati, kira-kira begitu. Walaupun dalam rumusnya setiap orang ini pasti akan berpisah. Apakah kisah hidup dengan bahasa lain perceraian hidup atau dengan bahasa perceraian mati ya. Ada orang ujuk-ujuk pacaran 5 tahun ternyata 1 bulan pegatan atau cerai lah bahasanya. Iya. Itu kan juga tren ya hari ini. Ya, Pak, berarti. Kalangan artis mungkin ya, atau jomblowati yang mungkin hari ini ada jadi TKI ya, banyak di Tulungagung itu.
pengalaman apa yang kita dampingi. Pulang-pulang rumah dibongkar, Oh Pak. iya. Nah ini sudah kirim uang jutaan ya, ratusan juta buat rumah 6 tahun di Taiwan, di Hong Kong. Ternyata tukar tambah. Nah, tahu Iya. tukar tambah apa? Iya. Cari pasangan lain. Nah, kira-kira begitu. Capek yang Capek terjadi juga sih, ya. Pak. Nah, inilah sebenarnya negara mau mengatur supaya keluarga sakinah mawaddah warahmah itu dalam perspektif undang-undang ya. Warahmah mawaddah warahmah ini kan perspektif bahasa kompilasi hukum Islam, karena di dalam regulasi kita hanya temukan di KAI. Kalau untuk undang-undang perkawinan konsepnya adalah rumah tangga yang mendapatkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu satu perspektif tentang pemahaman perkawinan. Selanjutnya adalah kenapa rumah tangga ini harus diatur dengan baik, dengan harapan tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Kalau toh misal pisah mati, mudah-mudahan di surga nanti ketemu, kira-kira begitu ya. Amin. Kalau jadi masalah ini pisah mati tapi bidadarinya ganti, kira-kira begitu. Ini kan kaget ya, misal Mbak Febi, hah bidadari saya ganti ya, kira-kira. Ini kan wah, harapan itu menjadi doa ya, menjadi doa mudah-mudahan perkawinan kita Langgeng. misal langgeng sampai mati, tapi mudah-mudahan Tuhan mempertemukan ketika di surga. Karena kira begitu, Iya Mbak, ya? betul Pak. Oh, iya. Iya ya, jadi bingung juga tuh kalau ditinggal mati terus bidadarinya ganti. Ya bingung juga ya Pak. Iya bingung. Nah, makanya doanya harus utuh. Tangga ini menjadi sakinah mawaddah warahmah. Salah satu caranya adalah menata ulang dengan menerapkan undang-undang. Karena rumah tangga itu pada konsep dan konstruksinya adalah seni berkomunikasi. Dalam pemahaman, kebetulan saya kan dosen di hukum keluarga dan waris Islam, bahwa rumah tangga yang baik itu adalah kemampuan mengelola komunikasi. Karena bukan masalah pandai atau tidak pandai, tapi bukan itu. Rumah tangga adalah konstruksi membangun tumbuh kembang bersama. Tumbuh Saling. kembang bersama. Karena ketika orang mengatakan saya terima nikahnya, itu esensinya adalah tanggung jawab seluruh yang dimiliki oleh orang tua perempuan itu beralih kepada seorang laki-laki yang meminta anaknya. Ini konsekuensi hukum. Maka konsep sandang, papan, pangan, dan perhatian itu harus menjadi bagian. Perhatian itu masuk nanti salah satunya edukasi. Seorang laki-laki yang baik, seorang suami yang baik harus bisa memberikan edukasi kepada pasangan. Ini sesuai tentang perintah khususnya di dalam regulasi kita tentang hak dan kewajiban suami istri, dan sekaligus di dalam yang diatur di dalam komunikasi. Nah, sakinah mawaddah warahmah itu akan muncul ketika cara pandang dan persepsi ini sama. Apakah bisa menyamakan? Tidak ada manusia yang sama. Orang yang setiap hari ketemu saja, setiap hari bertengkar dengan pasangannya ya. Iya betul. Masalah. Sebenarnya kan banyak kasus di luar sana yang suami sama istri itu kan sebenarnya sama-sama bekerja ya Pak ya. Mereka juga punya kebutuhan masing-masing. Tapi yang agak sedikit fatal tuh ada beberapa pasangan yang mereka nggak mau mengerti kelelahan satu sama lain. Jadi ketika itu udah menyulut nih satu, ya aku tuh udah capek, yang perempuan nih, aku tuh udah capek bersih-bersih di rumah, ngurusin segala macem, tapi aku juga bantu cari uang. Terus yang dari segi suami, kewajibanku cari uang, ini segini aja udah cukup, tapi kenapa mintanya lebih gitu kan, sampai-sampai dibuat jadi alasan di rumah dia nggak mengerjakan pekerjaan yang seharusnya itu udah tanggung jawabnya gitu. Itu kayak konflik yang seperti itu, habis itu nggak cocok pisah gitu kan, terus nanti nikah lagi yang lain gitu lagi, pisah lagi. Ada loh Pak yang sampai 3 kali itu udah kayak main dado. Pipa Pak. Iya, Berarti memang suka tukar tambah kira-kira ya, nggak cocok, makanya. tambah lagi, ganti lagi. Iya. Tambah beban ya kira-kira ya. Ditambah lagi. Sebenarnya itu kan hukumnya itu juga kalau secara agama nggak boleh ya Pak ya, Iya. seperti itu, karena pernikahan itu menurut saya pribadi sih, bagaimanapun masalah yang kita hadapi pasti akan ada jalan keluarnya tanpa harus di ujung perpisahan itu ya Pak, kalau bisa ya Pak ya.
Harusnya sih bisa ya Pak ya, kan udah Seharusnya. komitmen ya di awal. Karena sesungguhnya orang menikah ini kan mencari masalah. Iya. Sepakat nggak kira-kira? Iya Mencari sih. masalah. Dulu sendiri cari pasangan kan otomatis istilah Jawanya ngingoni anak wong, ya. Iya betul. Iya, kan Sama menambah kayak masalah. ibu-ibu juga gitu Pak, apalagi saya gitu kan cari masalah Pak. Mm-mm. Dulu bagus, kurus, langsing, sekarang lebar. Cari masalah tapi bahagia Pak. Bahagia, Nah, ha-ha. bedanya itu kalau Ya. saya bahagia. Makanya nikah itu harus diniati ibadah. Ya. Itu yang dalam, karena kita mohon maaf karena kajian kita adalah hukum Islam, saya bicaranya lebih ke banyak ke hukum Iya Islam. betul. Jadi nikah ini harus diniati ibadah. Beda. Nikah ini adalah ibadah seumur hidup sampai perpisahan itu datang. Apakah dia bisa mati atau dia bisa hidup? Kalau orang sholat paling butuhnya hanya 5 menit, ada yang 10 detik sudah selesai, kira-kira begitu ya. Ya. Waduh, ya juga sih. Nah, bekerja pun ada batasnya. Ketika usia 58, 60 dia harus pensiun. Tapi ketika dia niati pernikahan itu sebagai sebuah ibadah, maka sesungguhnya sampai setiap setiap perbuatan suami istri yang sifatnya itu adalah bernilai ibadah, dia akan dicatat sebagai amal baik. Nah, itu kalau kita konstruksikan di situ, ini menjadi hal yang baik. Nah, atau ada orang mengatakan suami atau istri ini adalah teman. Ada dengan konstruksi begini, pemahaman konstruksinya bahwa kalau teman itu tidak ada mantan bos, ya, tapi istri atau suami ada teman. Ada orang tua-tua itu kadang sampai sudah usia 60, 70 ya, misal kesandung ya. Kesandung itu bahasa Indonesia apa ya? Kesandung, ya kesandung Pak. Kesandung ya. Tetap tuh. Jelunguk. Jelunguk, Nyasar. pokoknya nyawang. Nah, seperti itu. Tapi karena rasa cinta, diniati ketulusan, yang terjadi apa? Penghormatan itu tetap ada. Jadi mungkin bagi teman-teman jomblowati yang hari ini dalam perantauan cinta yang belum tersampaikan ya, kira-kira begitu. Nah, ini perlu menata hati bahwa konstruksi keluarga adalah memperkuat dirinya untuk menuju Tuhan. Jadi kalau saudara lihat hari ini usia pasangan saudara masih usia 25 tahun, maka 25 tahun yang ke depan berarti 50 tahun. Kalau ditambah 10 tahun lagi kan 65. Ini akan berubah. Karena ketika kita mencintai pasangan kita ini karena fisik, tunggulah bahwa namanya kecantikan ini akan gigi ini akan ompong gitu ya. Iya juga sih. Kalau engkau mencintai pasanganmu karena dia orang kaya, tunggu aja kemiskinannya, karena tidak semua orang berada di atas, ada kalanya di bawah. Dan semangat itulah yang bisa menciptakan konsep sakinah mawaddah warahmah. Jadi sakinah mawaddah warahmah ini harus dijemput di hadapan majelis hakim. Kalau tidak mengucapkan, maka tidak terjadi putusan cerai secara ingkrah. Tapi kalau perempuan misalnya sudah tidak senang sama pasangannya, dia kirim surat ke pengadilan agama mungkin lah, dengan alasan 9 alasan tidak dinafkahi dan lain sebagainya, KDRT, mukuli dan seterusnya, selingkuh, berjudi dan seterusnya. Nah, ini majelis hakim dengan menghadirkan para saksi yang diajukan oleh penggugat, maka bisa memutus untuk bercerai. Apakah bercerai itu oleh majelis hakim selalu dikabulkan seorang perempuan? Belum tentu, karena ada beberapa perkara yang saya tangani, lawan saya yang menggugat cewek itu ditolak dengan alasan argumentasi hukum kemanusiaan. Jadi melihat kondisi. Memang kalau ngomong suami istri mau ke sampai Mahkamah Agung pun sampai Jakarta itu tetap cerai. Kalau toh misalnya tidak ingkrah, dia ajukan gugatan baru nggak apa-apa. Karena ini hubungannya suami istri. Suami istri itu tidak bisa orang kedua ketiga masuk. Jadi hanya dia yang bisa menyelesaikan. Makanya kalau sudah menikah, harapan saya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau memang anak saudara sudah menikah, biarkanlah dia menjalani hidupnya ya. Jangan sampai terlalu banyak intervensi. Kadang mertua ini ya,
Mohon maaf ya ibu-ibu mertua khususnya. Jadi kalau misal di rumah menantu jangan dihitung, ini gelasnya begini, ini anaknya kurang dikopain dan seterusnya. Ini bisa ribut ini suami istri anak saudara betul, ya. betul, betul. Jadi korban nanti ya. Jadi Kalau jadi korban. korban kasihan anaknya kalau sudah punya anak. Pusing dia nanti. Iya, jadi kata itu lagu ayah ibu tiriku lebih sayang daripada ayahku ya kira-kira Ibu itu. tiriku lebih Lebih sayang. kencang daripada ibu kota. Oh iya ibu Kebalik kota. ya? Kebalik. Ini tadi saya agak mencerna agak lama juga ibu tiri. Oh ya. Iya. Oke Pak, ini sambil ini kita bahasnya seru banget nih, lagi panas-panasnya banget ya. Tapi sebelum ini kita dengerin lagu aja ya. Oh iya siap. Kita dengerin lagu biar lebih rileks, biar lebih. Tadi tuh bener-bener seru banget, bener-bener seru. Terus benar-benar ditunggu-tunggu para wanita-wanita gitu kan. Nah, tadi kan kita udah bahas nih dari mulai masalah yang sering terjadi, kenapa, terus sampai akhirnya buntut-buntutnya nih pada ini nggak enak sih disebutin perpisahan atau perceraian. Nah, perceraian. R-nya panjang, jadi biar kalau misalnya mau cerai mikirnya panjang gitu kan. Perceraian. Nah, jadi buat para kawan Unita gitu kan, kita di sini di Unita ada konsultasi ya, konsultasi gratis nih. Jadi buat kalian yang mungkin lagi terkena musibah ya, musibah perceraian atau musibah seputar rumah tangga, bisa nih konsultasi hukum gratis langsung ke Unita konsultasi ya. Kita mengadakan konsultasi gratis, jadi kalian bisa langsung datang ke sini di Unita, kalian bisa langsung ke sini. Jadi buat kalian di rumah yang punya mungkin tetangga atau kerabat atau kawan yang memang sedang mengalami permasalahan seperti itu, yang kita bahas hari ini itu ya, perceraian dan segala macam masalah rumah tangga, bisa konsultasi gratis di sini. Betul ya Pak ya. Nah, terus di sini kita hadir juga tadi sudah saya sebutkan di awal acara ya, opening, Ibu Retno Sari Dewi. Halo Bu. Iya, selamat pagi menjelang siang. Iya, pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Tapi tolong siangnya jangan terlalu difrontalin Bu. Jadi saya lapar makan baik, siang Pak. ini. Jam 12 ya? Oh, belum. Undang-undang Mengenal kesehatan ya Pak ya. Baik. Gitu. Jadi kita hari ini mau bahas nih ya, sekarang nih mau bahas yang tentang perceraian. Jadi buat kalian para ya pasangan yang sedang mengalami musibah dan sudah ketok ya, udah ketok palu lah ibaratnya, udahlah ini udah nggak bisa dipertahankan lagi dan kita harus pisah gitu. Aduh sedih ya ini ya, dan harus pisah. Tapi ya itu ya kan, nikah juga butuh biaya, pisah pun juga ternyata butuh biaya. Jadi ya itu harus dipikir-pikir. Nah, kita di sini ada konsultasi ya seputar itu, bantuan untuk masyarakat miskin yang bantuan ya Pak ya, apa tuh sebutannya gimana ya Bu ya? Bantuan ya untuk mereka yang masyarakat yang untuk tentang hukum lah ya gitu. Mungkin bisa dijelasin, aku kayaknya kalau bahas ini agak-agak ya. Oke, jadi kalau kita bicara bantuan hukum, jadi kita flashback dulu ya Mbak ya. Kan tiba-tiba kok ada bantuan hukum ini, gimana ceritanya gitu ya. Ya, agak jarak. Oke. Jaga jarak ya, baik Pak. Jadi dari mana tadi? Oh, jadi bantuan hukum. Jadi dalam hal ini bantuan hukum itu merupakan salah satu peran negara dalam hal ini dalam memberikan proteksi perlindungan kepada warga negaranya, terutama dalam permasalahan hukum. Jadi pada dasarnya itu negara mengakui bahwa setiap warga negara yang ada di Indonesia, baik yang dalam kandungan maupun yang sudah uzur, itu mempunyai hak hukum yang sama di mata hukum. Jadi nggak ada yang namanya perbedaan. Kamu mau dari golongan kelas atas, kelas bawah, menengah itu sama. Kalau kita bicara masalah hukum dalam hal ini, terus bagaimana kalau misalkan banyak sekali orang-orang yang butuh bantuan hukum tapi dia secara finansial tidak bisa, terus peran negaranya di mana? Ya, Maka dari itu negara mengeluarkan undang-undang tahun 2011 mengenai bantuan hukum. Jadi undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jadi di sini negara secara jelas ya, karena kata dengan undang-undang itu memberikan fasilitas kepada warga negara yang miskin untuk menerima bantuan hukum secara gratis alias cuma-cuma. Jadi seperti itu Mbak. Kemudian dari tahun 2011 implementasinya karena ada di PP nomor 42 tahun 2013 berkaitan dengan
pedoman pelaksanaannya teknis, jadi seperti apakah bentuknya bantuan seperti apa, kemudian jalannya seperti apa, itu ada di PP nomor 42 tahun 2013. Kemudian karena kita berada di wilayah Jawa Timur, dasar hukumnya itu Perda Jawa Timur nomor 9 tahun 2012 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin, ya sekali lagi. Kemudian diterbitkan lagi karena kita di Kabupaten Tulungagung, khususnya Kabupaten Tulungagung, itu ada di Peraturan Perda Kabupaten Tulungagung nomor 25 tahun 2012. Kemudian ada yang terbaru itu Perda nomor 15 tahun 2015. Jadi yang segambreng tadi itu adalah merupakan dasar hukum dari pelaksanaan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat miskin. Mungkin timbul pertanyaan loh, bantuan hukum itu apa? Apa hanya yang sudah berperkara, ataukah yang sedang perkaranya jalan, ataukah hanya konsultasi gitu ya? Jadi bantuan hukum ini adalah semua bisa. Dalam artian kalau Anda merasa ini sepertinya saya akan dapat masalah deh, atau ini gimana ya kalau misalkan seperti ini nanti akibat hukumnya seperti apa, itu bisa dikonsultasikan kepada kami. Kebetulan kami dari Fakultas Hukum Universitas Tulungagung sudah ada yang namanya lembaga LKBH, ya, jadi memberikan advokasi, memberikan pembelajaran hukum, memberikan pendampingan hukum, konsultasi hukum bagi masyarakat. Boleh kalau misalkan istilahnya mau sharing kepada kita, kita persilahkan, kita buka pintu selebar-lebarnya. Apalagi untuk masyarakat miskin, itu memang kita sudah mendapatkan kepercayaan ya Pak Anam ya, bahwa kita sudah mendapat rekomendasi sebagai salah satu pendampingan hukum ya. Luar biasa ya. Wah, Unita ini memang benar-benar luar biasa, lengkap satu paket ya, bantuan hukum ada, konsultasi gratis ada, inkubator bisnis ada, coba kurang apa lagi, ini benar-benar luar biasa banget. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih sama Pak Khoirul dan Mbak Retno. Mungkin kalau misalnya sekali lagi saya ingatkan, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung hubungi kami di 0811 3600. Sebagai apa? Menjadi bagian untuk membela terhadap kelompok-kelompok yang tertindas. Salah satunya adalah pasangan suami istri yang bercerai, kira-kira begitu. Oh, ya, itu salah satu. Unita ini aneh ya, apa ya? Monster-monsternya ini Luar luar biasa, biasa Mbak. ini. Jadi Wow. saya contohkan begini, kalau ada orang yang bertengkar suami istri itu, suaminya itu mohon maaf ya, preman, mungkin suka mukul, nendang kanan kiri. Kalau sampai perempuan ini tidak kita bantu sampai terjadi kematian karena dibunuh oleh pasangannya, maka LKBH Unita yang tahu ini bisa berdosa ini. Karena Dosa. melihat ada orang datang, Ibu Sari kira-kira begitu ya, yang pas waktu Bu Sari, saya ini begini saya itu dipukuli gitu, anak saya tidak pernah diopeni tapi saya pengen cerai, dia tidak mau mengancam, membunuh lah. Kalau sampai ini fakta-fakta di persidangan ini tidak terjadi hal yang sampai tidak cerai terus dia sampai membunuh, bayangkan. Atau Yang bunuh terjadi diri apa? juga bisa, Pak. Atau sebaliknya bunuh diri. Kita termasuk berdosa. Jadi Iya, benar. seorang advokat membela orang perceraian itu harus dipahami bahwa dia itu tidak menceraikan orang, tapi kita membantu. Orang membantu supaya damai, orang membantu. Ini kan pahalanya dijamin oleh Allah. Kira-kira gitu Mbak Bibi ya. Nah, banyak ini. Jadi memang kalau KDRT yang tren ini kadang KDRT. Suami mukuli istri. Nah, biasanya itu faktor suami tidak bekerja, salah satunya ya, ekonomi. Yang kedua mungkin dia punya simpanan yang lain si suami ini. Jadi ngeliat istrinya sebel Nah, gitu. jadi misal dari si A cantik banget gitu ya, pulang ke rumah lihat si B pasangannya kok gembrot, kira-kira begitu. Akhirnya makan dikasih makan sama si pasangannya si B. Si suami ini marah-marah karena dia sudah Membandingkan. Nah, kalau seperti ini terus dijalankan, kita sebagai orang-orang yang paham hukum, khususnya hukum keluarga, tidak membantu, maka kita berdosa di situ. Maka advokat itu termasuk pahalanya paling banyak. Paling banyak. Karena membantu orang yang Didoain bermasalah, banyak ya. orang juga Banyak ya, Pak, didoain, ya. betul. Benar. Jadi asumsi kalau pengacara itu orang rese itu salah. Ya. Pengacara itu orang baik sebenarnya. Kira-kira gitu. Kadang kan ada juga yang berpikir, wah aku mau ke pengacara nanti bayarnya mahal dan lain-lain. Padahal sebenarnya kita ada bantuan hukum ya Pak Betul. ya. Berarti Selain ya itu ada gini Mbak Febi yang menurut saya. Jadi
kalau LKBH itu kan yang membantu institusi ya, lembaga ya. Tapi kalau advokat itu ada namanya kewajiban namanya pro bono. Pro bono itu bahasa Belanda, bahasa Latin gitu sih. Yang intinya adalah seorang advokat itu ketika ada orang datang meminta pertolongan secara hukum, dia harus bantu. Kecuali si advokat ini tidak memahami secara utuh atau yang dibantu itu bertentangan dengan undang-undang, itu baru nih. Tapi kalau dia itu orang miskin dan dia datang nggak bantu, maka advokat ini akan terkena namanya sanksi value, sanksi nilai. Secara moral dia kena. Terus bang, jadi bantuan hukum itu kan sumbernya macam-macam ya, mungkin saya menambahkan lagi. Kalau LKBH ada bantuan hukum yang didanai oleh Menkumham, ya Kementerian Hukum dan Asasi Manusia ya. Ada bantuan dari provinsi, ada kabupaten, ada dari pengadilan sendiri ya. Mungkin bagi kawan-kawan kita ya. Nah, kalau misal ada masalah di pengadilan, tidak punya uang, bisa langsung ke pengadilan. Di sana ada namanya Prodeo, gratis. Nanti pembiayaan itu dari DIPA. Mungkin bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang masalah dengan suaminya bisa langsung ke pengadilan agama. Di sana ada Bankum. Nanti dibuatkan gugatannya, cuma di situ saudara harus bayar panjang. Tapi untuk proses pembuatannya dia tidak dibayar. Nah, kalau didampingi advokat itu beda. Nah, jadi itu kira-kira tambahan dari kami bantuan hukum kalau kita hubungkan dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sebenarnya konstruksi diskusi kita hari ini kan membangun sakinah, tapi kalau sakinah tidak sampai enak sengketa parane ning bantuan hukum, kira-kira begitu ya. Iya. Mbak Fifi, monggo Mbak Fifi. Wah, ini hari ini luar biasa. Seperti apa? Bahwa you ikut kategori yang namanya masyarakat miskin. Jadi di sini perlu saya garis bawahi bahwa kalau yang namanya definisi masyarakat miskin, masyarakat yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dengan dibuktikan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa. Jadi kondisi yang membenarkan bahwa Anda itu miskin atau enggak itu tergantung dari surat keterangan miskin yang dibawa dari lurah atau kepala desa setempat. Iya, dia kadang kan ada yang ngomongnya miskin tapi mobilnya Honda Jazz. Nah, ya itu banyak yang Iya, seperti itu ya. kacamatanya Dior gitu kan. Iya. Pas di persidangan merek Mau lipstiknya dipakai gitu ya, iya. brandingnya dari atas kepala sampai ujung kaki. Kerincingannya gitu. dipakai semua. PKH itu loh Oh. biasanya. Jadi kalau kaitannya sama ini kan banyak yang pro dan kontra kalau bantuan ya Pak ya, karena apalagi bantuan sosial mungkin dari ada PKH, terus kemudian ada bantuan beras dan sebagainya, BLT itu juga. Nah Jadi itu kembali lagi geger. nanti ranahnya ke public policy. Jadi nanti